Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Andriani. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi transaksi ijarah. Ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, yang kedua penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Terus rukun transaksi ijarah meliputi transaksi, yakni penyewa dan memberi sewa. Yang kedua objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa. Yang ketiga ijab kabul menunjukkan serah terima baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Alur transaksi ijarah dan IMBT. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi dan akad ijarah, yakni bank sebagai pemberi sewa barang dan jasa, nasabah sebagai penyewa. Atas objek ijarah, nasabah membayar sewa pada bank, yaitu membeli barang dan jasa, bank sebagai pemasok. Untuk yang terakhirnya, pengalihan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. Kasus PT Namira membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya pada bulan Januari 20 kali A. PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut sebagai berikut. Harga perolehan barang 125 juta, umur ekonomis barang 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 5 juta, sewa per bulan 2.400.000, uang muka sewa 7.200.000, biaya administrasi 480.000. Teknis perhitungan transaksi ijarah. Beberapa hal yang dilakukan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan fee ijarah, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah. Perhitungan biaya administrasi ijarah. Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan presentasi tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal penyewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijarah N% kali modal persewaan per bulan kali jumlah bulan. 1% kali 2 juta kali 24, 1% kali 48 juta, hasilnya 480.000. Penjurnalan transaksi ijarah. Transaksi penggadaan aset ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan penggandaan aset ijarah berdasarkan PSAK nomor 59 paragraf 108 tersebut, bahwa objek diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 Juni, bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 6, debit persediaan ijarah 120 juta berkurang kas rekening supplier 120 juta dikredit bertambah. Transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, transaksi beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah terhadap transaksi tersebut. Yang pertama, konversi persediaan untuk ijarah aset sebagai bentuk pengakuan
atas adanya hak guna dan penyewa, penerimaan biaya administrasi. Misalkan pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin, maka jumlah yang dilakukan pada saat itu pada tanggal 10 bulan 6, debit aset yang diperoleh untuk ijarah sebesar 120 juta bertambah kredit persediaan ijarah sebesar 120 juta bertambah debit rekening nasabah PT Namira sebesar 480.000 bertambah kredit pendapatan administrasi sebesar 480.000 bertambah. Transaksi pengakuan pendapatan ijarah, misalkan rencana realisasi pembayaran sewa PT Namira sebagai berikut. Tanggal 10 Juli sewa per bulannya 2.400.000. Tanggal pembayaran 10 Juli jumlah yang dibayar 2.400.000. 10 Agustus sewa per bulannya 2.400.000. Tanggal pembayaran pada tanggal 10 Agustus jumlah yang dibayar 2.400.000. Tanggal jatuh tempo 10 September sewa per bulannya 2.400.000. Tanggal pembayarannya 10 September jumlah yang dibayar 2.400.000. 10 Oktober sewa per bulannya 2.400.000. Tanggal pembayaran 10 Oktober sebesar 2.400.000. 10 November sewa yang per bulannya 2.400.000. Tanggal pembayarannya 5 Desember jumlah yang dibayar 2.400.000. 10 Desember sewa per bulannya 2.400.000. Tanggal pembayaran 10 Desember 1.400.000. Tanggal pembayaran 3 Januari 1 juta. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan pada saat jatuh tempo. Tanggal 10 bulan 7, debit kas rekening nasabah sebesar 2.400.000 berkurang kredit pendapatan sewa sebesar 2.400.000 bertambah. Tanggal 10 bulan 8, debit kas rekening nasabah sebesar 2.400.000 berkurang kredit pendapatan sewa sebesar 2.400.000 bertambah. Tanggal 10 bulan 9, debit kas rekening nasabah 2.400.000 berkurang kredit pendapatan sewa sebesar 2.400.000 bertambah. Tanggal 10 bulan 10, debit kas rekening nasabah sebesar 2.400.000 berkurang kredit pendapatan sewa sebesar 2.400.000 bertambah. Pembayaran sewa nasabah dilakukan setelah jatuh tempo. Misalkan untuk pembayaran sewa bulan November pada tanggal 10 November nasabah belum membayar sewa pada bank, pembayaran harus dilakukan pada tanggal 5 Desember. Maka jumlah atas transaksi 10 November dan 5 Desember tersebut debit piutang pendapatan sewa sebesar 2.400.000 berkurang kredit pendapatan sewa secara akrual sebesar 2.400.000 bertambah. Debit kas rekening nasabah sebesar 2.400.000 berkurang kredit piutang pendapatan sewa sebesar 2.400.000 bertambah. Debit pendapatan sewa akrual sebesar 2.400.000 berkurang kredit pendapatan sewa sebesar 2.400.000 bertambah. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal 10 Desember nasabah membayar sebesar 1.400.000, sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari. Maka jumlah atas transaksi 10 Desember dan 3 Januari sebagai berikut. Debit kas rekening nasabah sebesar 1.400.000 berkurang debit piutang pendapatan sewa sebesar 1 juta berkurang kredit pendapatan sewa sebesar 1.400.000 bertambah kredit pendapatan sewa akrual sebesar 1 juta bertambah debit rekening kas rekening nasabah sebesar 1 juta berkurang kredit piutang pendapatan sewa sebesar 1 juta berkurang debit pendapatan sewa akrual sebesar 1 juta bertambah kredit pendapatan sewa sebesar 1 juta bertambah. Demikian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.